Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Sahabat pena, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam Kober Pena, komentar berita, peristiwa, dan fenomena. Viral anak kiai yang juga sebagai guru atau ustadznya di pesantren itu melakukan pelecehan seksual terhadap santriwatinya sendiri. Berita ini tepatnya datang dari pesantren Sidikiyah Floso, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Pelakunya berinisial MSAT atau Muhammad Subki Azal Sani, atau juga lebih dikenal dengan panggilan keseharian Mas Beki. Usianya terbilang masih muda, yaitu 42 tahun. Yang bersangkutan kini telah berada di sel tahanan Rutan kelas 1 Surabaya. Menyerahkan diri pada Kamis malam 7 Juli 2022. Setelah sebelumnya terjadi drama pengepungan oleh petugas kepolisian selama 15 jam. Merupakan perjalanan panjang menangkap Mas Beki yang sudah dinyatakan sebagai tersangka dan sempat buron beberapa bulan setelah berstatus tersangka tersebut, dikarenakan implikasi dari laporan seorang santriwati berinisial NA pada tanggal 29 Oktober 2019. Menjadi perhatian publik dan banyak dilansir oleh berbagai media, mengingat betapa sulitnya aparat menangkap yang bersangkutan. Drama panjang kasus anak kiai tersebut telah menyedot pemberitaan hingga segera mengambil alih semaraknya pemberitaan Pak Presiden Jokowi yang beberapa pekan lalu viral sebagai juru damai perang antara Rusia dan Ukraina. Kita sebagai umat Islam tentu merasa prihatin mendengar dan melihat peristiwa ini. Dalam perspektif Islam, tentunya peristiwa ini tidak boleh terjadi, apalagi dalam lingkungan pesantren yang notabene mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam. Kita tidak bisa menafikan bahwa pesantren boleh dibilang miniaturnya masyarakat Muslim. Namun apa daya, realita pada saat ini di mana zaman sudah berubah, liberalisasi menyebar, sekularisasi mengakar, fitnah akhir zaman mulai menyasar tiap elemen kehidupan masyarakat, tak terkecuali komunitas berbasis religi, seperti halnya lingkungan pesantren. Mengingat pada saat ini Islamofobia semakin mengemuka. Tinggal kita timbang-timbang dan duga-duga apakah peristiwa ini benar terjadi ataukah hanya rekayasa sebuah kepentingan. Kita sebagai publik hampir kesulitan menarik kesimpulan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Mas Beki itu real atau yang bersangkutan hanya menjadi korban rekayasa kepentingan. Kita akan percaya sebagai pelanggaran hukum karena aparat penegak hukum telah menyatakan berkas laporan sudah P21. Namun ada kalanya kita tidak percaya, mengingat Pak Kiai orang tua Mas Beki, Kiai Haji Muhammad Mukhtar Muhti, bersikeras bahwa ini adalah fitnah. Beliau pasti paham betul sinyalemen Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tagabun ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwallakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu
wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika Mas Beki benar bersalah, seorang kiai adalah ulama pewaris Nabi. Tidak akan melindungi orang yang bersalah, kendati pun dia adalah anaknya sendiri. Sebagaimana halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat yang diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sebaliknya, jika orang rendahan yang mencuri, mereka tegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tidak ada yang berubah pada ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Wanita dari keluarga yang terhormat itu tetap harus menjalani hukuman potong tangan. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, wanita itu kemudian bertobat, memperbagus tobatnya dan menikah. Ia pernah datang dan menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah. Sahabat pena, ada yang menjadi kontroversi, yaitu keputusan Kementerian Agama yang mencabut izin operasional pesantren. Ini ibarat hendak memberangus seekor tikus, rumah yang dibakar. Pada dasarnya umat Islam pasti sepakat jika Mas Beki bersalah, setuju untuk diberi sanksi. Namun bukan berarti mengorbankan seluruh isi pesantren. Tidak semua penghuni pesantren bersalah, apalagi para santri lain yang harus menanggung resiko melanjutkan pendidikan di pesantren lain atau pesantren alternatif, karena ada konsekuensi biaya yang harus ditanggung. Tidak menutup kemungkinan biaya pendidikan membengkak untuk memenuhi ketentuan biaya di lembaga pesantren yang baru yang dipilihnya. Di samping jarak rumah ke pesantren alternatif bisa jadi butuh biaya ekstra. Belum masalah letak geografis. Apalagi jika sekolah atau pesantren yang baru itu menetapkan zonasi sekolah. Ini bisa jadi kesulitan baru bagi orang tua. Nah, ini harus menjadi pertimbangan Kementerian Agama. Sahabat pena, kontroversi yang lain adalah moral standing atau kepemilikan akhlak dari oknum stakeholder pesantren. Dalam hal ini, Mas Beki sebagai wakil rektor di lembaga ini, ada paradoks dengan slogan yang digunakan di gerbang masuk ke pesantren ini, yakni tidak dijiwainya slogan yang mengutip dari Al-Quran surat Toha ayat ke-47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu ala manittaba'al huda. Dan selamatlah kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Slogan dengan mencari keselamatan dengan mengikuti petunjuk Allah paradoks dengan realita meniti jalan kesesatan untuk jauh dari petunjuk Allah. Dengan kejadian ini mudah-mudahan Mas Beki tergetar dan sadar akan slogan yang terpancang di gerbang pesantrennya. Dan saat ini yang bersangkutan akan berhadapan dengan pengadilan dunia yang tak mungkin bisa diharapkan adil seadil-adilnya. Apalagi kalau Mas Beki ini tidak bersalah dan menjadi kambing hitam sebuah kepentingan. Dan tentunya ini akan menyadarkan, mudah-mudahan menyadarkan Mas Beki akan hal tersebut. Namun pengadilan dunia ini tentunya tidak seberapa bila dibandingkan dengan pengadilan kelak di akhirat. Sahabat pena, dari peristiwa Mas Beki ini ada yang aneh, yakni para petualang hujat, yaitu kelompok buzzer yang senyap-senyap saja. Biasanya kalau komunitas muslim yang bermasalah,
Segera mereka pada ribut, bikin gorengan gosong lalu disajikan pagi benar tanpa menunggu matahari terbit. Apakah Mas Beki ini bagian dari komunitas penguasa atau takut karena menyaksikan betapa aparat kepolisian juga begitu sulit menjebol barikade pesantren yang konon dilapisi dengan relasi kekuasaan? Wallahu alam bishawab. Salam 0%. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.